dengan sharing session dari Jiwa Untukmu yang ini session yang kedua ya, Alhamdulillah. Yang pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan um, memperhatikan satu pemaparan dari Dr. Khairunisa SPKJ yang akan membawakan tentang pertolongan pertama untuk jiwamu gitu ya. Itu adalah satu alih bahasa Indonesia dari bahasa utama yaitu psychological first aid gitu ya. Izin kami mulai uh, dengan berdoa ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan berkah ya bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan kita. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Pertama-tama kami izin untuk menyampaikan bahwa pada malam hari ini yang sejatinya akan dimoderatori oleh Dr. Diarmia. Ini beliau berhalangan mendadak ya karena ada suatu kesibukan lain yang memang mendadak sehingga sehingga akan kami sebagai host dan sekaligus menjadi moderator pada malam hari ini. Izin sebelumnya kami akan membacakan CV dari Dr. Nisa. Dr. Khairul Nisa ini adalah seorang psikiater di yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Islam Ayani sejak Juni 2024 ini sampai dengan sekarang. Beliau berasal dari Samarinda ya, aslinya adalah dari Samarinda, mulai SD sampai dengan SMA dan juga kuliah di FK Unmul. Tahun 2013 beliau lulus, kemudian mengambil spesialisasi kedokteran jiwa ya, eh, atau psikiatri dan lulus pada tahun 2023. Beliau telah mengikuti beberapa pelatihan penting yaitu pelatihan hipnoterapi, kemudian pengabdian masyarakat, desa siaga dan siaga bencana begitu ya. Fokus pada pertolongan pertama psikologis ya atau yang disebut dengan PFA ini. Kemudian pelatihan transactional analysis, kemudian self hypnosis for self care dan yang terakhir adalah memberikan materi tentang PFA ini, psychological first aid untuk teman sebaya di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Surabaya. Dan saat ini aktif sebagai anggota dari PD SKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang Surabaya. Langsung saja kita sambut, kita persilakan waktu dan kesempatan kepada Dr. Khairunisa SPKJ untuk memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih. Silakan monggo. Dok. Ya, terima kasih untuk pembukaannya, Dokter Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi mungkin pada malam hari ini kita akan sharing seperti itu ya. Mungkin nanti akan ada tanya jawab dan diskusi juga. Nanti saya akan sharing terkait materi seperti itu ya tentang
Psychological First Aid. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya malam ini untuk bergabung bersama kami dalam sharing session ini. Mungkin saya akan mulai share screen dulu. Oke, sudah terlihatkah? Sudah ya. Masih OTW kayaknya. Apa sinyal saya ya? Ah, sudah. Sudah. Sudah ya. Oke. Bentar ya, tapi agak. Oke. Ya, kita mulai saja untuk sharing session pada malam ini. Malam ini kita akan mungkin sama-sama belajar seperti itu ya tentang psychological first aid atau biasanya kita kenal dengan nama PFA yang di bahasa Indonesia kan itu adalah suatu pertolongan pertama psikologis. Jadi materi pada malam hari ini saya mengambil sumbernya itu dari Psychological First Aid for Young Peers dan juga Guide for Field Workers yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi kesehatan seperti itu ya. Pada intinya sebenarnya hampir sama isinya karena memang PFA ini penggunaannya luas seperti itu ya. Jadi cukup banyak referensi-referensi yang menuliskan tentang pemberian psychological first aid itu. Oke, pada malam ini kita akan membahas yang pertama mungkin apa itu PFA seperti itu ya kita kenalan dulu karena kalau misalnya kita nggak kenal akan susah bagi kita gitu untuk memberikan atau melakukan PFA. Kemudian juga nanti ada tentang situasi krisis dan reaksi-reaksi yang muncul pada kondisi krisis. Kemudian bagaimana kita menyediakan PFA, kemudian prinsip pemberian PFA dan nanti ada juga apa yang dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan ketika kita memberikan PFA terhadap orang-orang yang mungkin membutuhkan PFA itu tersendiri. Oke, apa itu PFA? Seperti itu ya. Jadi PFA atau Psychological First Aid atau pertolongan pertama psikologis itu merupakan respon yang manusiawi dan suportif terhadap sesama manusia yang menderita dan mungkin membutuhkan dukungan. PFA ini sendiri merupakan cara terstruktur untuk mendukung seseorang yang membutuhkan bantuan. Kenapa kita katakan merupakan cara yang terstruktur? Karena memang pada pemberian PFA ini ada prinsip-prinsip yang sudah diatur seperti itu ya, sehingga memudahkan kita untuk dapat memberikan bantuan pertolongan pertama psikologis ini. Kemudian PFA ini dapat digunakan untuk respon terhadap berbagai masalah dengan rentang dan lingkup yang luas seperti itu ya. Jadi keluarkan oleh WHO itu memang dalam rangka situasi krisis seperti itu ya. Jadi ketika misalnya ada disaster, bencana alam seperti itu. Tetapi semakin ke sini ternyata penggunaan PFA itu sudah semakin luas gitu. Jadi tidak hanya digunakan pada kondisi-kondisi krisis besar atau yang skalanya luas seperti itu, tapi ternyata juga bisa digunakan dalam kasus-kasus krisis individual seperti itu. Nah, ini adalah PFA seperti itu ya. Jadi PFA ini merupakan suatu cara gitu ya untuk menolong seseorang yang mengalami kesulitan untuk dapat merasa aman dan lebih tenang. PFA juga merupakan cara untuk mencari tahu tentang apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka khawatirkan, memastikan bahwa orang yang kita beri bantuan PFA ini tidak semakin berada dalam bahaya, kemudian juga merupakan bentuk untuk menyediakan dukungan emosional, membantu seseorang untuk memecahkan masalah segera yang dihadapi, dan juga untuk membantu seseorang mencari tahu kemana mereka dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan. PFA ini bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh profesional seperti itu ya, karena judulnya memang pertolongan pertama psikologis seperti itu. Jadi yang bisa melakukan PFA itu misalnya hanya psikiater atau psikolog atau mental health profesional, tidak seperti itu ya. Jadi semua orang itu bisa melakukan PFA seperti itu. Tentunya yang
memang sudah memahami prinsip dasar dari PFA ini sendiri. Kemudian PFA itu bukan suatu terapi psikologis atau konseling seperti itu ya. PFA juga tidak membuat kita itu meminta seseorang untuk memikirkan tentang alasan mengapa hal atau musibah tersebut terjadi. Jadi ketika seseorang itu berada di satu kondisi krisis yang mungkin karena musibah seperti itu ya. Jadi kita tidak meminta orang tersebut untuk mencari maknanya atau mencari alasan kenapa kok dia bisa mengalami hal seperti itu kemudian. Kemudian PFA itu juga bukan kita meminta seseorang untuk menceritakan setiap detail kejadian yang mereka alami. Dan juga bukan menekan seseorang untuk membagi perasaan mereka terhadap kejadian yang mereka alami ketika mereka masih belum mau atau tidak mau membagi perasaan mereka. Seperti itu. Situasi krisis dan reaksinya seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang krisis gitu ya, PFA ini memang paling baik digunakan dalam situasi-situasi krisis seperti itu. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya, dalam beberapa minggu ini banyak sekali kejadian-kejadian yang bisa masuk kategori krisis seperti itu ya. Ini yang pertama di sini mungkin ada ini. Letusan gunung meletus seperti itu ya, 9 orang tewas gitu. Itu masuk disaster bencana alam dan itu masuk dalam suatu kondisi krisis yang mungkin warga-warga di situ kalau misalnya kita sebagai volunteer seperti itu ya mereka mungkin membutuhkan itu pertolongan pertama psikologis. Jadi tidak hanya secara fisik gitu ya, tapi juga secara psikologis gitu. Kemudian contoh krisis yang kedua ini mungkin beritanya cukup banyak ya diberitakan tentang kecelakaan beruntun di tol ya yang beberapa hari baru terjadi beberapa hari yang lalu seperti itu di tol Cipularang ya kilometer 92 melibatkan banyak kendaraan kemudian juga banyak orang yang terdampak seperti itu ya dan peristiwa itu terjadi tiba-tiba seperti itu. Jadi bagi orang yang mengalami ataupun mungkin saksi mata yang berada di lokasi itu merupakan suatu kondisi krisis yang mungkin mereka membutuhkan bantuan pertolongan pertama psikologis itu. Nah, kemudian juga ini mungkin kalau diperhatikan gambarnya ini berita sudah cukup lama seperti itu ya. Jadi ada perempuan yang mencoba untuk bunuh diri seperti itu ya. Jadi dia berjalan di jembatan gitu udah siap melompat, kemudian orang-orang berusaha untuk mencegah seperti itu gitu ya. Jadi percobaan bunuh diri seperti itu juga merupakan salah satu kategori dari krisis, kondisi krisis dan mungkin orang tersebut membutuhkan pertolongan pertama psikologis seperti itu. Dan banyak contoh-contoh situasi krisis yang lain. Nah, jadi krisis itu tadi seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan ya, ada yang sifatnya bersifat krisis individual gitu. Jadi mungkin yang terdampak tidak banyak seperti itu ya. Contohnya misalnya kecelakaan atau ini juga sering kita temukan meninggalnya anggota keluarga secara mungkin mendadak gitu ya atau memang sudah sakit seperti itu dan itu merupakan bisa jadi merupakan suatu kondisi krisis pada individu yang ditinggalkan seperti itu. Kemudian tadi percobaan bunuh diri. Kemudian yang termasuk kondisi krisis juga adalah tantangan sosial seperti itu ya. Jadi misalnya pada masyarakat atau orang-orang yang mengalami isolasi sosial, entah karena sebab apa seperti itu ya. Ada yang mungkin karena mungkin dia menderita penyakit menular atau isolasi sosial karena mungkin punya disabilitas seperti itu. Kemudian juga yang banyak kasusnya itu adalah mungkin wanita atau misalnya anak-anak yang mengalami KDRT sehingga dia harus pergi dari rumah dan tinggal di shelter seperti itu. Ada perubahan kondisi sosial yang dia alami. Nah, itu kemungkinan juga membutuhkan suatu intervensi pertolongan pertama psikologis. Seperti itu. Kemudian tantangan kesehatan. Nah, mungkin masih jelas gitu ya diingatan kita ketika pandemi COVID kemarin seperti itu bagaimana efeknya yang sangat besar dan banyak sekali orang-orang yang terkena krisis terdampak seperti itu dan akhirnya membutuhkan pendampingan psikologis seperti itu. Ada juga yang dikatakan tantangan kesehatan ini adalah orang-orang yang mungkin terdiagnosis atau divonis mengalami sakit berat atau sakit yang mungkin akan berlangsung lama atau prognosis ke depannya jelek seperti itu ya. Tuh.
Itu juga bisa, PFA ini bisa kita berikan pada kondisi seperti itu. Kemudian tadi yang bencana alam, kemudian konflik bersenjata, perang seperti itu ya, itu termasuk kondisi-kondisi krisis yang membutuhkan mungkin membutuhkan intervensi PFA. Nah, dalam kita menilai situasi krisis dan bagaimana seseorang bereaksi terhadap krisis, mungkin ada hal-hal yang perlu kita ingat seperti itu ya. Jadi bahwa tiap orang memiliki reaksi yang berbeda walaupun menghadapi krisis yang sama. Itu nanti masuk dalam ketika kita melakukan PFA itu nanti ada prinsipnya seperti itu ya. Jadi memperhatikan reaksi yang diberikan oleh orang yang mengalami krisis. Kemudian, individu yang menyaksikan kejadian mengerikan itu juga dapat sangat terdampak dan mungkin membutuhkan PFA. Contohnya tadi misalnya yang kecelakaan beruntun seperti itu ya. Mungkin dia tidak mengalami langsung seperti itu, tapi dia melihat di depan gitu. Saya melihat korban, melihat ceceran darah seperti itu gitu ya. Jadi itu juga membuat individu tersebut dapat sangat terdampak dan kemungkinan juga membutuhkan pertolongan pertama psikologis ini yang dapat kita berikan. Kemudian juga ada sebagian orang yang mungkin ketika kejadian seperti itu ya, tampak tenang gitu, tidak terlalu bereaksi saat kejadian gitu, tetapi mungkin reaksinya itu dapat muncul di kemudian hari, seperti itu ya, hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun, seperti itu. Jadi PFA itu dapat juga kita lakukan pada orang-orang yang mungkin sebenarnya kejadian traumatisnya itu sudah berlangsung cukup lama, seperti itu. Nah, kemudian ini kebalikan yang poin nomor 3 seperti itu ya. Ada orang yang mungkin saat kejadian itu bereaksi dengan keras atau mungkin misalnya tampak histeris atau eh, heboh seperti itu gitu ya. Tetapi belum tentu mereka membutuhkan PFA karena mungkin mereka ternyata dapat mengatasinya sendiri seperti itu dan atau sudah mendapatkan dukungan dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini adalah ketika kita mau provide atau memberikan PFA seperti itu ya. Siapa yang bisa memberikan PFA gitu. Jadi mungkin kalau tadi kita kembali ke definisi yang awal itu semua orang PFA ini bukan hanya sesuatu yang bisa diberikan oleh profesional kesehatan jiwa seperti itu. Tetapi semua siapa saja bisa memberikan PFA, baik itu volunteer, first responder atau mungkin masyarakat biasa seperti itu. Melihat tadi lingkup PFA yang sangat luas gitu ya, bisa diberikan dari level individual ataupun bahkan secara komunitas gitu, sehingga penting untuk sebenarnya kita bisa belajar tentang PFA, sehingga tahu bagaimana cara bisa memberikan respon suportif kepada orang yang berada dalam kondisi tertekan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang membutuhkan PFA? Ya, tidak semua orang yang berada dalam kondisi distress itu membutuhkan PFA. Gitu. Bagaimana cara kita mengetahui apakah orang tersebut itu butuh atau tidak terhadap pertolongan pertama psikologis ini gitu? Caranya dengan observasi gitu ya, kita lihat kondisinya orang tersebut dan kita bisa langsung tanyakan seperti itu. Apakah mungkin dia dalam kondisi shock atau apakah mungkin saat ini butuh orang untuk mendengar atau butuh orang untuk bicara seperti itu. Itu bisa salah satu cara untuk paling bisa mengetahui gitu ya apakah seseorang butuh PFA atau tidak. Kemudian setting tempat where seperti itu ya, di mana kita bisa memberikan PFA. Pada prinsipnya PFA ini dapat diberikan di setting mana saja, gitu ya, entah di rumah sakit, di tenda pengungsian, atau bahkan di guideline-nya itu juga bisa diberikan di tempat krisis itu terjadi seperti itu. Tapi prinsip yang harus diingat adalah aman dan nyaman bagi pemberi PFA ataupun individu yang berada dalam kondisi distress atau tekanan tersebut. Gitu. Jadi misalnya mau nolong korban kecelakaan, ya mungkin tidak di tengah-tengah jalannya seperti itu ya, tapi setelah mungkin sudah ke pinggir situasinya aman seperti itu ya, baik baik bagi korban ataupun bagi yang akan memberikan PFA. Kemudian when seperti itu ya, kapan kita memberikan PFA gitu. Jadi seperti yang tadi berdasarkan reaksi seperti itu ya, seseorang yang mengalami distress itu ada yang mengalami reaksinya segera setelah kejadian gitu ya, dalam kondisi-kondisi distress akut sehingga bisa PFA ini diberikan segera setelah kejadian, setelah kita memastikan bahwa aman untuk bisa memberikan PFA itu bisa kita lakukan gitu. Tetapi pada kondisi-kondisi di mana reaksi psikologis ini muncul dalam hitungan minggu, bulan atau tahun seperti itu, PFA juga bisa diberikan saat itu. Nah, kemudian kita masuk sebenarnya prinsip pelaksanaan PFA ini sangat sederhana gitu ya.
3L gitu. Look, listen, dan link. Tetapi memang untuk bisa mempraktekannya memang butuh latihan seperti itu. Look itu maksudnya apa? Jadi look itu adalah kita melihat dan menilai situasi awal dari kondisi krisis tersebut seperti itu. Kemudian listen. Listen di sini adalah melakukan active listening seperti itu ya. Jadi bagaimana cara kita itu bisa komunikasi dengan orang yang sedang mengalami distress. Kemudian link seperti itu ya. Link itu artinya kita menghubungkan orang yang terdampak ini tadi dengan seseorang atau mungkin layanan medis yang dibutuhkan gitu. Apakah mungkin dia butuh untuk layanan profesional seperti itu ya. Jadi kita melingkan mereka, menghubungkan orang ini dengan layanan-layanan yang tersedia seperti itu. Nah, kemudian ini tadi lebih menjabarkan seperti itu ya, tindakan look, listen, dan link. Seperti itu. Oke, yang pertama itu look gitu ya. Jadi prinsip dari tindakan look adalah mengacu pada penilaian tentang satu informasi tentang apa yang telah dan sedang terjadi. Misalnya mungkin kita mau nolong ada teman atau kenalan kita misalnya mau bunuh diri seperti itu gitu ya. Itu bisa kita dengan apa sih yang sedang terjadi? Oh, percobaan bunuh diri. Kemudian dengan apa? Apa mungkin dengan melompat atau misalnya mungkin dengan cara-cara lain seperti itu ya menggunakan senjata tajam atau apa gitu. Kita cari informasi atau kita amati kejadian di sekitar kita gitu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang terhadap kondisi yang sedang terjadi. Sehingga itu nanti akan memudahkan kita untuk masuk ke step selanjutnya. Look ini juga dari dalam prinsip look itu juga kita melihat siapa yang membutuhkan bantuan seperti itu. Kayak tadi itu mungkin tidak hanya korban ya yang misalnya dalam kasus kecelakaan gitu tidak hanya korban yang membutuhkan, tapi mungkin saksi mata atau keluarga atau siapapun yang ada di situ juga mungkin membutuhkan gitu. Kemudian resiko keselamatan dan keamanannya kita lihat bagaimana gitu ya. Apakah memungkinkan untuk kita melakukan PFA ini di tempat tersebut gitu. Kemudian cedera dasar atau cedera fisik yang dialami orang yang ingin kita bantu kita berikan PFA gitu. Kalau memang misalnya ada luka fisik, tentu fisiknya itu kita dahulukan seperti itu gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar dan praktis yang mendesak. Misalnya ada teman kita mungkin mau bunuh diri seperti itu ya percobaan bunuh diri. Kemudian kita tahu kalau misalnya mungkin dia ini dari pagi belum makan atau udah 2 hari nggak makan. Jadi dalam kondisi lapar itu pikirannya kusut seperti itu ya sehingga dia memutuskan seperti itu gitu. Kita bisa menganalisis dari situ melihat gitu ya. Mungkin akhirnya kita bisa menawarkan mungkin mau minum atau misalnya kita ajak makan setelah kondisi aman seperti itu ya kita tawarkan gitu. Kita beri kebutuhan dasarnya, kita bantu dia untuk bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut gitu. Kemudian terakhir adalah reaksi emosional. Jadi reaksi emosional itu adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang mengalami distress atau tekanan, seperti kita lihat gitu, apakah dia ini dalam kondisi mungkin shock seperti itu ya, jadi diam, bengong gitu, atau malah histeris gitu ya, teriak-teriak gitu, atau apa gelisah gitu, membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah itu kita lihat, kita nilai gitu ya dalam prinsip look gitu. Setelah itu kita lanjut ke listen seperti itu ya. Jadi listen ini mengacu pada bagaimana kita sebagai orang yang akan memberikan PFA itu bagaimana cara kita mendekati seseorang gitu ya. Mungkin pelan-pelan tidak gerasa gerusu seperti itu. Kemudian kita memperkenalkan diri gitu. Gak moro-moro tiba-tiba itu kita langsung datang atau langsung nepuk atau langsung ngajak bicara gitu. Tapi perkenalkan diri. Misalnya saya dari ini mau membantu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mulai masuk dalam fase lisan itu, ini adalah salah satu kuncinya seperti itu ya, memberikan perhatian dan mendengarkan secara aktif gitu. Jadi apa yang diceritakan oleh orang tersebut seperti itu gitu ya, karena kita konsepnya adalah psychological first aid gitu ya. Jadi kita memberikan bantuan emosional. Pasti kita harus mendengarkan gitu ya, apa yang dia butuhkan gitu, apa yang ingin dia sampaikan gitu. Kemudian juga menerima perasaan seseorang tersebut.
Lalu tadi kalau misalnya mungkin dia dalam kondisi distress seperti itu ya, kita mencoba untuk menenangkan gitu. Kalau misalnya mungkin gendernya sama, bisa dengan dipeluk seperti itu, atau kita tepuk belakangnya lembut seperti itu gitu ya, atau kita usap tangannya seperti itu bisa. Kemudian kita bertanya tentang kebutuhan dan kekhawatirannya, apa sih yang saat ini dia butuhkan gitu ketika dalam proses listen gitu. Jadi fokus kita adalah terhadap orang yang kita bantu gitu. Dia butuhnya apa? Atau dia ada kekhawatiran apa seperti itu. Misalnya mungkin dalam korban kecelakaan tadi ya, kecelakaan beruntun, dia khawatir HP-nya rusak seperti itu, jadi dia khawatir keluarganya nggak ada yang ngabarin seperti itu. Nah, itu kita tangkap itu ya. Dan itu nanti kita akan bantu mungkin nanti di step selanjutnya apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian membantu untuk menemukan solusi terhadap kebutuhan dan masalah mendesak saat itu gitu ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, misalnya mungkin dia butuh makan, minum, atau mungkin dia butuh alat komunikasi untuk terhubung dengan keluarga seperti itu. Itu dengan listen kita bisa mm, mengetahui hal-hal tersebut. Gitu. Kemudian prinsip yang terakhir adalah link seperti itu ya. Jadi prinsip link itu mengacu pada bagaimana menolong seseorang yang dalam kesulitan itu untuk bisa mengakses informasi gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh pasien yang percobaan bunuh diri seperti itu ya, kemudian sudah berhasil kita cegah gitu, kita bisa berhasil tenangkan, mungkin dia sudah lebih tenang gitu ya, sudah tidak agresif lagi atau sudah tidak mencoba untuk bunuh diri lagi seperti itu. Kita bantu dia untuk bisa link terhadap informasi. Mungkin kita bisa kasih informasi kemana setelah ini dia bisa gitu. Apa dia butuh konsultasi segera atau misalnya kita bisa memberitahukan oh ada IGD yang punya untuk akses bantuan pertolongan pada kondisi-kondisi darurat atau percobaan bunuh diri seperti itu gitu. Atau yang kedua itu kita membantu seseorang itu untuk terhubung gitu ya dengan orang-orang yang dia sayangi atau dukungan yang dia butuhkan seperti itu ya, dengan orang yang disayangi dan dukungan yang dia butuhkan. Entah mungkin dia mau dihubungkan dengan orang tuanya, dengan sahabatnya, dengan pasangannya seperti itu ya. Kita membantu untuk melingkan gitu. Kemudian juga membantu untuk mengatasi masalah praktisnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita apa yang dia butuhkan saat itu. Mungkin dia butuh layanan segera, dia butuh rawat inap atau apa. Itu kita bisa bantu untuk, oh kamu bisa coba ke rumah sakit ini. Seperti itu. Kemudian juga kita membantu untuk mengakses layanan dan bantuan-bantuan lain yang dibutuhkan. Ini biasanya juga pada setting-setting bencana seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mungkin dia ada cedera atau apa gitu, kita bisa membantu dia untuk, oh ya, kita bantu untuk arahkan kemana seperti itu. Nah, ini adalah jadi ketika kita sudah bisa melakukan tiga hal tadi ya, look, listen, dan link seperti itu, ada prinsip-prinsip yang memang sebaiknya kita lakukan dan tidak kita lakukan seperti itu. Yang bisa kita lakukan dulu, yang pertama adalah kita menghargai privasi dan kerahasiaan seperti itu. Terutama ini kalau di guideline itu biasanya pada kasus-kasus yang mungkin personal seperti itu ya, sifatnya individual, misalnya mungkin pada kasus KDRT atau pada kasus pelecehan seperti itu. Jadi ketika dia sudah percaya dan menceritakan kepada kita gitu ya, kita harus menghargai privasinya. Kecuali mungkin memang kita merasa bahwa ini rasanya butuh gitu ya. Tidak bisa kalau misalnya kita simpan sendiri. Kita butuh untuk bantuan profesional yang lebih ahli seperti itu. Itu boleh, tapi ya hanya ke profesional itu kita menceritakan seperti itu ya, membuka privasinya. Itu pun dengan mungkin kita sudah mencoba untuk membantu si individu ini untuk gimana kalau misalnya kamu konsul seperti itu. Kemudian juga memberikan dukungan emosional dan dukungan praktis. Kemudian sikap yang sesuai dengan mempertimbangkan budaya, usia, dan gender seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin sesama perempuan nggak apa-apa kalau misalnya dipeluk seperti itu ya atau dipegang tangannya gitu. Tapi kalau misalnya yang kita bantu itu lawan jenis ya mungkin itu kurang kurang sesuai gitu ya dengan budaya kita. Itu juga harus kita perhatikan. Kemudian aktif mendengarkan gitu ya, aktif listening. Jadi ketika ada orang yang cerita atau curhat itu memang kita harus mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif itu artinya adalah kita fokus terhadap
apa yang diceritakan oleh orang tersebut gitu. Jadi kita benar-benar bisa menangkap oh apa yang masalah apa yang dia ceritakan dan apa kebutuhannya seperti itu ya. Jadi bukan untuk kemudian kita harus menjawab atau memberikan respon-respon seperti itu. Gitu. Kemudian jujur dan bisa dipercaya. Kemudian juga tadi kita bantu untuk mengakses kebutuhan dasarnya. Kemudian juga menyadari dan mengesampingkan bias penilaian pribadi kita gitu ya. Karena kadang kita itu punya value atau belief-belief tersendiri seperti itu. Hal-hal ini butuh untuk kita sadari, misalnya kita menolong dalam kondisi-kondisi mungkin krisis yang sifatnya individual gitu ya, seperti kayak percobaan bunuh diri seperti itu gitu. Mungkin pada masih banyak sebagian orang gitu ya yang menganggap kalau misalkan di agama Islam tuh bunuh diri itu dosa seperti itu. Tetapi mungkin ketika kita sedang berhadapan memberikan PFA pada orang-orang yang sedang berada dalam kondisi krisis setelah percobaan bunuh diri, kesampingkan dulu gitu ya value atau penilaian kita itu. Kita jangan bicara dosa dulu seperti itu, tapi kita cek dulu ini kebutuhan dia apa seperti itu. Kita dengarkan dulu keluh kesahnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini juga kita harus paham gitu ya tentang kemampuan diri kita sendiri. Mengetahui jika suatu kondisi itu udah terlalu sulit untuk kita handle, berarti kita mungkin butuh untuk merefernya ke orang lain atau ya ke tenaga profesional. Dan itu nanti terkait dengan juga dengan prinsip link itu tadi gitu. Jadi paham gitu ketika kondisi ini kita nggak bisa menghandle seperti itu ya, kita sendiri juga kewalahan seperti itu, kita tidak harus memaksakan untuk memberikan PFA ini. Nah, kemudian kita masuk ke down gitu. Apa yang sebaiknya tidak kita lakukan gitu ya ketika kita memberikan PFA ini. Gitu. Yang pertama jelas tadi ya membocorkan rahasia. Jadi ketika orang sudah percaya itu kita tidak perlu membocorkan ceritanya kemana-mana seperti itu ya. Kecuali memang mungkin dibutuhkan pada kondisi-kondisi kita menceritakan ke tenaga profesional seperti itu. Kemudian mengarahkan terlalu dalam, jadi benar-benar kita kulik gitu ya, eh, terlalu dalam seperti itu rasanya dalam PFA atau pertolongan pertama psikologis itu tidak perlu gitu ya. Jadi hanya saat itu apa yang sebenarnya dia rasakan, kebutuhan kebutuhan dasar dan mendesaknya yang kita cari tahu gitu ya. Kemudian bersikap tidak sopan gitu. Jadi mungkin entah dari bahasa atau dari gestur gitu ya. Jangan usahakan ketika kita menolong atau memberikan PFA itu kita tetap bersikap sopan. Kemudian ini yang juga sering kadang cukup mengganggu, jadi terdistraksi oleh hal lain saat seseorang menyampaikan sesuatu yang penting gitu. Walaupun mungkin misalnya kita butuh seperti itu, tapi usahakan tidak. Jadi contohnya misalnya dia lagi cerita, terus kita itu bales WA atau kita sambil lihat HP seperti itu sebaiknya tidak dilakukan ketika kita sedang memberikan PFA. Kemudian memberikan janji palsu atau memberikan informasi yang salah. Jadi janji palsu ini misalnya ada orang yang kecelakaan seperti itu keluarganya gitu ya yang kita nggak tahu ini kondisi keluarganya ke depan ini bakal bertahan atau tidak, kemudian kita memberikan tenang-tenang ini pasti keluargamu pasti sembuh kok pasti selamat gitu. Nah jangan jangan seperti itu gitu ya. Jadi eh, tidak perlu kita mengucapkan hal-hal seperti itu gitu atau memberikan informasi yang salah gitu ya karena itu nanti akan berdampak di kemudian hari terhadap individu tersebut. Nah, kemudian juga ini meminta bayaran gitu. Kadang ya ada aja sih orang yang mungkin mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti itu ya. Jangan. Nah, kemudian terlalu percaya diri dengan kemampuan seperti itu. Jadi penting untuk bisa mengukur gitu. Kalau memang kita merasa kita nggak sanggup menghadapi atau memberikan PFA pada kasus tertentu karena mungkin kasus itu triggering untuk kita gitu ya. Mirip-mirip ceritanya sehingga ketika kita membantu itu kita sangat terbawa perasaan dan tidak bisa berpikir secara objektif. Oke, mungkin itu berarti kita tidak bisa melakukan PFA di situ. Linkkan dia dengan orang lain yang bisa memberikan bantuan PFA tersebut. Atau ini tetap memaksa seseorang yang tidak menginginkan bantuan gitu. Padahal tadi prinsipnya itu ya bagaimana cara kita mengetahui apakah orang tersebut membutuhkan PFA atau tidak itu adalah dengan bertanya gitu, apakah dia butuh. Kalau memang saat itu mungkin dia mengatakan tidak butuh seperti itu ya tidak usah kita paksa.
Kemudian yang poin yang terakhir, sebaiknya kita jangan mengakhiri bantuan secara mendadak gitu ya. Jadi misalnya udah cerita enak gitu, sudah lebih tenang, terus tahu-tahu ditinggal gitu orangnya gitu. Bingung dia. Jadi ketika kita mengakhiri PFA kita gitu, boleh kita tutup dengan nanti misalnya kamu masih merasa berikan informasi-informasi terhadap bantuan lanjutan yang bisa diakses seperti itu. Nah, kemudian ini poin terakhir ketika kita memberikan PFA adalah self care gitu. Jadi, perhatikan juga kebutuhan kita ataupun kondisi kita saat itu gitu ya. Jadi, penting untuk orang yang akan memberikan PFA itu untuk juga memperhatikan kondisi mereka. Apakah kita memang dalam kondisi yang fit dan bisa untuk memberikan PFA gitu. Kalau memang tidak bisa, tidak usah dipaksakan atau kita sudah memberikan PFA tapi kemudian di tengah-tengah gitu kita burn out atau kita nggak bisa lanjut seperti itu ya, boleh kita tidak melanjutkan untuk memberikan PFA seperti itu. Dan prinsip-prinsip PFA ini sendiri bisa kita lakukan untuk diri sendiri, untuk menilai kondisi psikologis kita, seperti itu ya. Jadi look, listen, dan linknya itu tadi bisa kita gunakan untuk menilai kondisi kita gitu. Apakah kita melihat ada tanda-tanda burnout pada diri kita gitu ya, kita nggak nyaman, atau kita sakit gitu, secara fisik emang lagi nggak fit, jadi nggak memungkinkan untuk bisa memberikan PFA. Kemudian listen, listen, dengarkan inner feeling kita itu seperti apa gitu. Atau misalnya kita nggak nyaman berada di situasi itu sehingga kalau kita memaksakan memberikan PFK ini hasilnya nggak optimal gitu. Kita boleh untuk mundur dan tidak memaksa untuk memberikan PFK. Dan tadi link gitu ya, reach out, dukungan yang lain gitu kalau memang butuh. Oke, sekian presentasinya dari saya. Mungkin selanjutnya adalah tanya jawab ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Horlisa atas pemaparan yang sangat luar biasa. Ini hadirin, ada yang bertanya dari kolom chat. Bisa juga secara langsung ya, monggo dapat menyampaikan secara langsung apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya. Ini yang pertama dari kolom chat ya, dari Dr. Rizal Sahab. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Rizal dari Surabaya. Izin bertanya. Yang pertama, apakah PFA ini dapat digunakan pada diri sendiri? Dan yang kedua, bagaimana aplikasi PFA pada tenaga medis yang tiap harinya menghadapi keluhan-keluhan dari pasien dan keluarga pasien dan harus merespon secara cepat dan tepat. Dituntut zero mistake, sedangkan di sisi lain tenaga medis juga memiliki personal life dengan segala dinamikanya. Monggo ditulis. Oke, ya, bagus ya pertanyaannya, Dokter Rizal ya. Jadi tadi mungkin sudah sempat disinggung sedikit ya, Dokter Agung ya, tentang apakah PFA ini dapat digunakan pada diri sendiri. Bisa seperti itu, sangat bisa digunakan untuk diri kita sendiri dengan tetap mempertahankan tiga prinsip tadi ya, look, listen, dan link seperti itu. Gitu. Kemudian aplikasi PFA pada tenaga medis seperti itu ya. Jadi memang kondisi-kondisi tenaga medis nakes seperti itu ya, dokter nakes yang lain gitu yang tiap hari mungkin berada dalam kondisi yaitu tadi menghadapi keluhan pasien seperti itu ya, kemudian juga mungkin banyak komplain, kemudian stresor pekerjaan yang besar, itu kan memang rentan sekali ya mengalami yang namanya burnout atau kondisi-kondisi psikologis lain yang mungkin memang membutuhkan intervensi PFA seperti itu gitu ya. Jadi selain dilakukan oleh diri sendiri seperti itu, jadi sebenarnya PFA ini kan bisa kita aplikasikan ke teman kita seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin melihat teman kita kok kelihatannya sudah sering kayak nggak fokus atau kayak sering bengong seperti itu ya, atau kita pernah menemukan teman kita itu nangis gitu saat jam dinasnya gitu ya, mungkin kita bisa mulai melakukan PFA gitu. Tadi kan prinsip look seperti itu, kita lihat kondisinya gitu, kenapa teman kita ini gitu mungkin beda seperti itu ya, beda dari biasanya. Biasanya dia banyak omong, ini kok sering menyendiri, diam seperti itu gitu. Kemudian listen, masuk ke listen seperti itu ya. Kita tanya pelan-pelan, kita dekati gitu.
kenapa kok kayaknya kamu agak berbeda ya daripada biasanya. Mungkin mau cerita seperti itu, apa yang kamu alami gitu. Masuk kita ke prinsip listen gitu. Kalau ternyata dia mau terbuka dan dia mau cerita seperti itu ya, kita dengarkan gitu. Kita dengarkan apa sih kekhawatirannya dia gitu. Mungkin ternyata teman kita ini habis apa ya menangani pasien yang susah atau mungkin habis dikomplain keluarga pasien seperti itu ya atau banyaklah tekanan-tekanan yang lain seperti itu gitu. Gak apa-apa kita dengarkan gitu, kita dengarkan. Kemudian eh, jika kita sudah tahu gitu ya permasalahannya apa gitu, kita bisa lanjut ke link itu tadi gitu. Kita bisa menilai apakah mungkin bisa nggak kalau misalnya hanya kita yang memberi support seperti itu ya, misalnya kita semangati gitu. Kita lihat kebutuhannya mungkin selama dinas itu dia makannya nggak teratur jadi kita bantu untuk dia tetap bisa makan teratur gitu atau tidurnya kurang atau jadwal shiftnya yang berantakan sehingga makin memperberat gitu ya kita bisa menganalisis membantu menganalisis itu gitu kemudian masuk ke link kalau ternyata mungkin kondisinya berat seperti itu ya sudah sampai dengan dia cerita pun tidak mengatasi, kita bisa melingkan dia dengan tenaga profesional gitu. Kita mengencourage, kita menyemangati dia untuk, ayo gimana kalau misalnya apa mungkin kamu mau konsul seperti itu nanti aku temenin atau misalnya kita bisa merekomendasikan coba konsul ke sini seperti itu. Kita kasih info-info seperti itu. Seperti itu ya. Jadi bisa banget digunakan PFA ini dalam setting kita sebagai tenaga medis seperti itu. Gitu ya, Baik, terima dokter. kasih Dokter Nisa. Apakah menjawab ya Dokter Rizal? Insya Allah sudah menjawab ya, sangat menjawab. Jadi kalau boleh kami tarik garis ya, sebenarnya yang dinamakan psychological first aid ini kayaknya dibutuhkan semua orang ya. Karena kan semua orang pasti punya sisi psikologis gitu ya, baik itu diri sendiri dan baik itu keluarga kita, begitu pasti memiliki suatu apa ya, suatu tantangan psikologis yang pasti ada gitu ya. Apakah ada orang hidup tanpa tantangan psikologis ya? Kayaknya kan nggak ada. Betul ya? Nggih, monggo. Dari hadirin ada yang mau eh, menyampaikan sesuatu? Kalau tadi kami coba lihat ya dok, dari presentasi dokter Nisa, oh, kayaknya dari PFA ini kan look, listen, link gitu ya. Sedangkan kalau Ya, kita menghadapi seseorang yang bermasalah ya, terutama beberapa karakter tertentu yang kurang bisa mendengarkan ya, contohnya saya sendiri mungkin ya, itu lebih banyak untuk tidak look, listen, dan link begitu ya. Lebih banyak speaking begitu ya, memberikan saran. Itu bagaimana agar kita bisa meminimalisir hal tersebut ketika kita menemui kondisi-kondisi yang krisis psikologis ini. Terima kasih. Malah saya nanya. oke. Okay. Ya, pertanyaan Dokter Agung dan mungkin itu juga salah satu itu ya, salah satu yang mungkin sering kita hadapi seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya PFA ini kan skill ya, kemampuan seperti itu. Eh, Namanya skill itu memang perlu diasah gitu, memang perlu latihan gitu. Kalau belum pernah melakukan awal-awal mungkin masih banyak bicara ya mungkin nggak masalah seperti itu ya. Namanya juga belum pernah gitu. Makanya memang sebenarnya bisa dilatih dan diasah dengan hal-hal kecil gitu ya, yang mungkin tidak harus dalam setting kondisi krisis dulu seperti itu, tapi hal-hal kecil kayak tadi gitu, yang kayak pertanyaannya Dokter Rizal, mungkin dengan teman kita sehari-hari, apa teman kita di kerjaan seperti itu, atau bahkan mungkin dengan keluarga kita, dengan pasangan seperti itu ya, latihan untuk mendengarkan gitu ya. Jadi latihan-latihan sederhana gitu, misalnya pasangannya pulang kerja seperti itu bisa kita tanya gitu ya gimana hari kamu seharian ini apa yang udah dilakukan seperti itu gitu karena memang salah satu kunci gitu ya poin penting dari psychological first aid itu adalah active listening seperti itu jadi bagaimana kemampuan kita untuk bisa mendengarkan secara aktif gitu ya jadi active listening itu adalah kita mendengarkan untuk fokus kita itu adalah orang yang berbicara dengan kita seperti itu. Jadi ketika
ada orang yang berbicara ketika kita active listening itu adalah kita aktif mengolah informasi yang diberikan oleh orang tersebut gitu. Jadi bukan aktif untuk berusaha memikirkan respon apa yang mau kita berikan gitu. Kadang ketika active listening itu kita hanya merespon dengan mengangguk seperti itu ya, atau misalnya dengan oke, okay, ada lagi yang mau diceritakan seperti itu sudah cukup seperti itu dalam konteks active listening seperti itu. Karena memang key-nya itu adalah di listening-nya itu tadi, bagaimana kita belajar untuk mendengarkan. Jadi memang harus dilatih gitu ya dengan ya sehari-hari gitu, keseharian, bisa dengan pasangan, bisa dengan uh, teman kerja kita gitu ya. Karena mungkin yang sering kita dapatin itu kadang kalau misalnya ada yang curhat sama kita tuh udah gatel pengen itu ya, pengen pengen ngasih saran-saran seperti itu gitu ya. Nah, itu kita bisa latihan dari situ gitu untuk ngerem gitu ya. Kira-kira orang yang sedang curhat sama kita itu butuh nggak sih saran kita gitu. Jadi kita bisa tanyakan apa yang kamu harapkan dari saya. Kamu mau nggak saya kasih saran, atau misalnya kira-kira kalau kalau misalnya saya kasih saran terkait permasalahanmu ini kamu berkenan nggak? Atau enggak, nanti aja deh, aku cuma mau cerita. Oh ya sudah, stop sampai situ gitu. Kita nggak perlu maksa untuk ngasih saran kita gitu. Jadi PFA itu fokus kita terhadap orang yang ingin kita tolong gitu ya, bukan fokus kita terhadap apa yang menurut kita dibutuhkan orang itu gitu, tapi apa yang memang benar-benar dibutuhkan orang itu ya, Dokter Agung ya. Baik, terima kasih. Kalau pada kalau kita nemuin seseorang yang punya karakter pendiam gitu ya, kemudian dia tertutup, itu kan agak sulit ya dok. Kalau misalkan kita nanya itu pasti gak dijawab ya kan. Atau kalau misalkan kita berusaha mendekati, khawatirnya malah dianggap ikut campur atau kayak gimana gitu ya. Karena kan kalau kita di kerjaan atau di keluarga begitu ya, kadang-kadang ada yang karakternya seperti itu. Itu gimana dok kalau kita harus menyikapi keadaannya seperti itu? Terima kasih. Oke, kalau misalnya memang dia karakternya pendiam seperti itu ya, mungkin kalau memang dia belum siap untuk cerita, ya kita tidak usah paksa untuk cerita seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang pendiam apapun seperti itu ya, mungkin pengalaman saya gitu di tempat praktek gitu, sependiam apapun orang tersebut gitu ya, ketika dia memang merasa butuh dan dia percaya seperti itu ya, dia percaya dan dia merasa aman untuk bercerita, dia akan cerita. Tapi kalau memang misalnya dia pendiam, kita tanya masih nggak apa, mungkin jawabannya tidak singkat-singkat seperti itu atau tidak mau menjawab, ya mungkin berarti saat itu dia memang masih belum butuh gitu untuk pertolongan gitu. Dalam kondisi-kondisi seperti itu mungkin kita bisa bilang, oh ya sudah, nggak apa-apa, mungkin kalau misalnya kamu mau cerita nanti boleh hubungin saya seperti itu, atau nanti kalau misalnya mau cerita boleh deh kapan-kapan kita keluar bareng gitu. Udah sampai situ, jadi nggak perlu kita paksakan. Baik, menyambung kalau misalkan psikologis termasuk pada anak ya mungkin ya. Apakah Hmm, memang juga butuh ya untuk PFA ini pada anak-anak gitu ya. Karena kalau anak-anak kayaknya kok lebih sulit lagi ya kalau kita harus gimana kondisi tertentu yang membutuhkan first aid ini pada psikologis anak. Terima kasih dok. oke. Jadi kalau misalnya di guideline PFI yang saya baca itu memang respon reaksi psikologis atau emosional pada anak-anak itu masuk kategori khusus seperti itu ya. Jadi memang pendekatannya itu lebih khusus dan lebih sulit seperti itu pada anak-anak. Itu memang ada di guideline, itu ada gitu. Jadi pada prinsipnya ketika mungkin pada anak-anak itu ketika kita kesulitan seperti itu ya untuk mengajak bercerita atau apa gitu, mungkin kita bisa di fase looknya itu yang pasti kita pastikan dia aman dulu gitu. Aman nggak ini kondisinya seperti itu.
Terus kalau memang ternyata kita memang masih sangat kesulitan, tapi kita melihat bahwa oh iya ini distressnya terlihat seperti itu ya, perubahan perilakunya terlihat, tapi kita kesulitan, boleh kita langsung lompat ke link seperti itu ya. Jadi hubungkan dia dengan tenaga profesional seperti itu. Kalau misalnya anaknya masih belum paham atau apa, kita bisa mungkin bantu ke orang tuanya seperti itu. Jadi kok rasanya ada perubahan gitu. Jadi mungkin kita bisa bantu orang tuanya untuk mendapatkan akses bantuan yang diperlukan seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Kayaknya ini kok berhubungan ya sama pertanyaan berikutnya dari Mbak Ayu ini, Gi. Terkait link manakala kita menemukan seseorang yang membutuhkan psychological help, kemana kita harus mengarahkan untuk bantuan lebih lanjut? Apakah ada kontak yang bisa dihubungi? Terima kasih, pertanyaannya yang sangat baik. Terima kasih. Monggo dokter Nisa. Hmm, Jadi linknya itu kemana dok? Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri kayaknya kan sudah ada ya itu untuk apa namanya ketika ada keinginan bunuh diri khususnya ya itu kan ada hotline-nya. Kalau di Indonesia kayaknya saya kemarin sempat ada googling ya, karena kan kita juga di Jiwa Untuk Umum ini kan juga bersifat seperti itu ya. Saya juga sebagai gatekeeper, saya coba googling ternyata kayak memang belum ada ya di Indonesia. Dan sempat ada tapi laporannya nggak banyak dan kadang ada yang zong gitu ya, lapor yang nggak jelas gitu. Nah, itu kalau menurut Dr. Nisa gimana ini untuk melingkan ini? Makasih dok. ya. Memang idealnya seperti itu ya. Kalau misalnya untuk negara-negara yang sudah maju dan sistem mental health sistemnya itu sudah bagus, mereka akan punya gitu ya kayak crisis center kemana harus menghubungi seperti itu. Nah, tetapi memang untuk di Indonesia sendiri seperti itu rasanya memang belum banyak ya, belum ada. Saya juga belum pernah nemu seperti itu. Tapi ada beberapa rumah sakit ya, contohnya kayak di Surabaya seperti itu ya. Jadi kayak Menur seperti itu, IGD-nya seperti itu ya, itu menyediakan mereka ada kayak krisis centernya seperti itu. Minimal kalau misalnya tidak ada kayak yang help center yang telepon 24 jam seperti itu, kita bisa meyakinkan mereka bahwa ada IGD rumah sakit itu yang bisa diakses 24 jam seperti itu. Untuk kondisi-kondisi krisis yang mengancam jiwa. Misalnya kalau pada kami di bidang kami di psikiatri percobaan bunuh diri seperti itu gitu ya, gitu. Jadi kayak misalnya ke IGD seperti itu, IGD-nya dokter Rumah Sakit Dr. Stomo atau misalnya IGD-nya Menur seperti itu ya, yang mereka punya pelayanan-pelayanan jiwa seperti itu kita bisa memberikan informasi ke situ. Jiwa Untukmu ini kan juga salah satu bentuk gitu ya, salah satu bentuk eh, partisipasi kita lah untuk bisa menyediakan bantuan pertama gitu ya, bantuan profesional untuk mungkin orang-orang yang sedang berada dalam kondisi krisis dan membutuhkan bantuan profesional. Baik. Seperti itu ya, dokter. Kalau misalkan kayak di Surabaya itu 112 ada yang hubungi. Terus mengatakan hal ini yang bersifat psikologis itu kira-kira diterima nggak ya laporannya? Apa namanya, Mbak? Ada sosialisasi atau gimana? Hanya kalau untuk sekarang, saya kurang tahu ya, tapi kok setahu saya belum seperti itu. Tapi nggak tahu kalau misalnya internal mereka juga sudah mungkin sudah pernah sudah mendapatkan pelatihan juga itu kurang tahu juga kalau bisa 112 gitu Hmm, ya. oke, baik. Yang jelas di layanan kita Jiwa Untukmu ini juga seperti ini ya insya Allah dokternya. Tapi khususnya kita masih menyediakannya untuk tenaga kesehatan ya khususnya karena memang keterbatasan kita. Jadi sekalian ini endorse boleh ya. Monggo ini beberapa kita sudah alhamdulillah membantu dari saudara-saudara kita tenaga kesehatan dari Jawa Barat, ada yang dari mana ini jauh-jauh ya, ada yang dari Surabaya juga mengalami kondisi yang butuh bantuan profesional, kita linkkan. Jadi di sini juga termasuk poin yang link ya, insya Allah di Jawa Untukmu ini ada hotline-nya, monggo menghubungi gatekeeper atau melalui direct
ya message Instagram. Monggo. Pertanyaan berikutnya nggih. Ini mungkin kita akan batasi maksimal jam 20.15 ya insya Allah. Moga-moga aja nggak sampai larut-larut ya. Monggo, ini dari pertanyaan berikutnya dokter izin kami lanjutkan gitu. Kayaknya kalau langsung banyak ini. Oke. Assalamualaikum, saya Tiara Anggian Ayu gini. Terima kasih atas pertanyaan ini. Betul dari Purwakarta ternyata ya, dari Jawa Barat. Alhamdulillah kita sudah go nasional ya. Izin bertanya dok, apa yang harus kita lakukan setelah tahap loop, kemudian ketika yang bersangkutan belum mau cerita. Tadi seperti yang kami tanyakan ya, mungkin yang masih guncangan berat atau mungkin memang karakternya pendiam atau tertutup. Bagaimana? Apakah kita tetap menjalankan tahap listen, loop kemudian listen, ataukah bagaimana? Terima kasih, Dok. Ya, Mungkin jadi mungkin terima kasih pertanyaannya ya, Mbak Tiara. Jawabannya mungkin hampir sama ya seperti yang tadi saya jelaskan ke apa saya sharing ke Dokter Agung ya. Jadi kalau memang misalnya dari tahap look sudah kemudian di tahap listen itu masih belum mau seperti itu ya, oke nggak apa-apa seperti itu. Mungkin kalau misalnya kondisinya kayak contohnya anggaplah contoh setting kecelakaan atau misalnya percobaan bunuh diri seperti itu gitu ya. Kalau masih belum bau bicara seperti itu boleh kita temani dia di situ seperti itu. Misalnya kita ngelihat dia masih bingung atau misalnya belum ada bantuan lain yang datang, kita boleh hanya duduk di situ menemani gitu, memastikan bahwa ini dia nggak akan kemana-mana atau melakukan hal-hal lain yang lebih berbahaya seperti itu. Ah, kemudian setelah itu kalau misalnya mungkin bantuan sudah ada atau misalnya biasanya kadang kayak misalnya kayak Surabaya gitu ya satu satu duanya sudah datang gitu kan biasanya nanti akan ada pengecekan atau seperti apa gitu nah itu kita bisa bantu langsung ke tahap linknya itu tadi jadi misalnya Mbak atau Mbak Mas ini ada petugas dari 112 nanti mereka mungkin akan bisa membantu selanjutnya ini mau seperti apa gitu. Jadi kita duduk diam menemani seperti itu ya dan tidak ada penolakan ya dari orang yang ingin kita bantu ini gitu ya dia diam saja tidak berusaha menghindar atau apa itu bisa kita tangkap sinyal bahwa oh berarti ini kebutuhannya saat ini dia hanya ingin ditemani seperti itu oke nggak masalah nggak harus cerita gitu baik, nanti terima setelah kasih. itu link gitu ya. Baik, mungkin mengembangkan ya. Kalau dari Dokter Nisa atau dari senior-senior psikiater di sini saya lihat ada banyak sekali ya yang bergabung. Terima kasih. Ada Dokter Zen, Dokter Windy, dan kawan-kawan Dokter Ike. Ini teman-teman dari volunteer Jiwa Untukmu. Gimana sih kira-kira kalau misalkan kita harus memberikan kata-kata penenangan ya. Tadi kan ada satu poin kita menenangkan tips untuk menenangkan seseorang gitu ya, yang tidak memberi saran atau tidak menggurui atau tidak menyampaikan pendapat kita, tapi lebih menenangkan tadi. Adakah pilihan kata atau diksi yang bisa dipilih gitu? Apakah contohnya apakah kalau kita sudah sekarang sering mendengar ya bahwa mengatakan sabar kepada orang yang bermasalah itu kan nggak baik, mungkin ya. Apakah itu betul juga ya? Ataukah ada diksi yang lain? Terima kasih. Ya Kalau jadi misalkan dia kan tadi ya pendiam atau nggak mau ngomong, apakah kita perlu memberikan diksi tersebut? Terima kasih. oke jadi sebenarnya memang eh, sebenarnya tidak 100% dilarang seperti itu ya tapi memang menggunakan kata-kata diksi seperti misalnya sabar ya atau misalnya eh, jangan dipikirkan ya atau kata-kata seperti itu memang harus hati-hati dan ada kondisi krisis seperti itu kondisi apalagi krisisnya akut gitu ya baru terjadi sebaiknya kita memang menghindari seperti itu menghindari kata-kata tersebut jadi dalam PFA itu pertolongan pertama psikologis gitu ya, memang kita berfokusnya adalah terhadap orang yang kita tolong gitu. Saya kasih contoh gitu ya, misalnya gimana cara kita memulai atau misalnya gimana cara kita membuka percakapan dalam kondisi apa dalam fase saya kita udah lu kemudian listen gitu.
Kalau misalnya ini orang yang kita kenal dekat gitu ya, kita sudah kenal gitu, kita bisa, contohnya seperti ini. Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu lebih diam dibanding biasanya. Mungkin ada yang mau kamu ceritakan ke saya, seperti itu. Atau mungkin ada yang pengen di-sharingkan, seperti itu. Gitu. Jadi kita melihatnya itu dari sudut pandangnya dia, seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian dia bilang, enggak, kayaknya enggak itu, oh ya sudah, nggak apa-apa. Oke, kalau memang ya nggak apa-apa, kalau memang misalnya nggak ada yang mau diceritakan, nanti kalau misalnya eh, ada yang pengen cerita atau pengen sharing sambil ngopi-ngopi, bolehlah nanti hubungin aku, seperti itu ya, itu sudah bentuk listen dan link secara sederhana, seperti itu gitu. Jadi pilihan kata-katanya itu memang harus apa ya, agak hati-hati, seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya untuk menenangkan gitu ya, menenangkan. Jadi kalau misalnya mungkin kita kondisinya histeris, seperti itu ya, histeris. Kadang tidak dengan kata-kata, tapi bisa dengan body language, seperti itu ya. Tadi seperti yang saya bilang, misalnya kondisinya orangnya mungkin nangis, seperti itu ya, histeris atau apa gitu. Kita bisa tadi dengan, kalau misalnya mungkin gendernya sama gitu, kita bisa tawarkan, kalau aku peluk nggak apa-apa, seperti itu. Apa pengen apa, kalau aku peluk dulu buat nenangin, boleh nggak gitu. Terus kalau misalnya dia tidak ada perlawanan, kita peluk, kita pupuk gitu, boleh gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki sama perempuan ya jangan seperti itu gitu ya. Tadi kita harus mempertimbangkan tadi yang budaya, usia dan gender, seperti itu. Atau misalnya aku duduk di sini ya nemenin, soalnya aku lihat kamu kayaknya tadi agak bingung, seperti itu. Aku duduk nemenin di sini ya, siapa tahu kamu mau cerita, seperti itu bisa. Baik, terima kasih dok. Izin melanjutkan dok, masih ada waktu ya insya Allah. Dari Andi Muhammad Akbar, terima kasih ini dari Makassar. Assalamualaikum, selamat malam. Izin bertanya dok, apakah PFA ini bisa digunakan untuk orang yang mengidap kecanduan berat, misalkan pada perokok? Treatment apa yang dapat diberikan pada orang yang tersebut agar dapat menghentikan atau menghilangkan candu dok? Terima kasih ya, mungkin masuk rokok, termasuk narkoba dan lain-lain gitu. Terima kasih, monggo. Susah ini ya pertanyaannya ya. Dari dokter Andi ya. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang kecanduan seperti itu ya, adiksi, itu memang kalau di bidang kami di psikiatri agak berbeda untuk penanganannya, seperti itu ya. Karena kita sudah bicara tentang adiksi, itu biasanya memang lebih kompleks, seperti itu ya. Rasanya PFA mungkin kurang pas diberikan pada kondisi-kondisi apalagi adiksi berat seperti itu gitu. Kecuali orang yang adiksi ini mungkin mengalami hmm, situasi krisis gitu ya, misalnya pada ya itu tadi kayak contohnya misalnya kayak rokok, kemudian bisa dia nggak dapat rokoknya, terus misalnya dia gelisah atau jadi apa, agresif atau seperti apa gitu, mungkin saat itu kalau butuh untuk diberikan PFA kita bisa seperti itu untuk meredakan situasi krisisnya ya, seperti itu, bukan untuk mengatasi kecanduannya. Kalau dalam kasus-kasus adiksi atau kecanduan, cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi atau melingkan dia dengan penyedia-penyedia layanan yang memang khusus untuk mengatasi kasus-kasus adiksi gitu, karena adiksi ini kompleks, seperti itu ya, penanganannya kompleks gitu. Kami aja psikiater tidak semuanya gitu ya bisa yang benar-benar expert untuk mengatasi adiksi ini, seperti itu. Jadi agak susah memang kalau misalnya PFA ini untuk kondisi-kondisi kecanduan. Baik, terima kasih Dokter Nisa. Nanti kami lihat di daftar partisipan ada Prof. Hendy juga. Selamat malam, Prof. Terima kasih atas kehadirannya, Prof. Sangat tersanjung kami. Kemudian saya izin lanjutkan, ya. Di sini ada pertanyaan dari Nur Rahmawati. Assalamualaikum, izin bertanya, dokter. Jika ada seorang anak karena di sekolah dia mendapat bullying dari teman-temannya sehingga dia sekarang keluar dari sekolah dan tidak mau sekolah, apakah anak ini butuh untuk diarahkan ke psikolog atau jalan keluar lain, misal ikut sekolah kerja paket, ya? Monggo, dokter.
Terima kasih pertanyaannya ini dari Nur Rahmawati ya. Kasus anak bullying seperti itu keluar dari sekolah gitu ya. Oke, kembali lagi pada prinsip pemberian PFA adalah dari look tadi kita melihat seperti itu ya, kebutuhan anak ini apa gitu. Misalnya oke, dia tidak mau sekolah seperti itu. Kemudian kita lihat gitu ya, dari look itu kita bisa melihat sebenarnya apakah hanya tidak mau sekolah karena dia menghindari bullying, atau sebenarnya selain tidak mau sekolah itu ternyata ada gangguan-gangguan yang lain gitu, gangguan perilaku yang lain. Misalnya mungkin jadi lebih sensitif, jadi lebih mudah marah gitu ya. Itu pasti berbeda penanganannya gitu. Kalau misalnya dia tidak mau sekolah gitu ya, tapi ya masih oke-oke aja, pokoknya hanya menghindari sekolah tapi masih mau belajar, kemudian emosinya juga masih oke seperti itu ya, tidak ada gangguan perilaku yang lain, mungkin sarankan untuk sekolah kejar paket atau misalnya homeschooling seperti itu bisa gitu, tidak masalah gitu. Tetap kalau ternyata selain tidak mau sekolah seperti itu ya karena ada kondisi bullying ini tadi, dan ternyata kita melihat ada stresor psikologis di situ gitu ya, kita melihat ternyata mungkin ibunya cerita iya dia semenjak dibully nggak mau sekolah itu jadi sering tantrum, sensitif banget gitu. Itu saya beberapa kali dapat pasiennya mudah marah, sebelumnya itu ceria tapi ini tuh lebih banyak mengurung diri aja gitu, berarti kan udah ada gangguan yang lain seperti itu ya. Nah dalam kondisi ini berarti rasanya mungkin kita butuh untuk melingkan dia terhadap uh, profesional kesehatan mental gitu ya, karena sudah mulai mengganggu aspek-aspek lain dari kehidupan si anak ini gitu. Itu jadi kita bisa melakukan prinsip PFA itu tadi ya, look, listen, dan link seperti itu. Kita look gitu, kita cari informasinya apa, oh ya anak ini dibully kemudian sekarang nggak mau sekolah gitu, apalagi kemudian yang kita amati di situ, perubahan perilaku, perubahan emosi seperti itu ya, adakah gangguan hubungan dengan sekitar seperti itu gitu. Kalau tidak ada, masih oke-oke saja, kita dengarkan juga mungkin ketika dia cerita enggak, udah enggak itu kok, sudah enggak kepikiran yang soal bullying itu, cuma emang enggak mau aja, males kalau misalnya harus berhadapan lagi gitu, misalnya di fase listen gitu ya. Berarti linknya adalah oke, kita bantu dia untuk mengakses mungkin layanan homeschooling atau misalnya layanan sekolah kejar paket seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata skenario nya yang kedua tadi, seperti yang saya sampaikan gitu ya, ternyata ada gangguan emosi di sini gitu. Berarti di fase linknya seperti itu adalah kita melingkan dia dengan bantuan profesional. Baik, Jadi terima kita juga kasih. ada PFA itu kita juga menganalisis seperti itu ya. Pengamatan kita apa yang kita dapatkan dalam ketika berhadapan dengan orang yang menghadapi kondisi krisis ini. Baik, terima kasih. Sangat jelas. Ada yang tanya juga ini apakah ada di YouTube? Insya Allah akan kita upload ya di YouTube dan Instagram kita. Bisa dilihat lagi, monggo. Insya Allah akan tetap bisa dilihat mulai awal. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Didik ya, Pak Didik. Bagaimana semisal saat menolong pasien tersebut tidak kooperatif karena pendiam ataupun introvert ya? Kayaknya pertanyaan sama dengan saya tadi ya. Melainkan rasa malu karena bisa jadi faktor terjadi apa ini terjauh mau ataupun orang-orang di sekitar melihat pasien. Lalu seperti itu ya. Eh mau nggak bisa dijawab ya? Mungkin ya hampir sama ya. Kalau misalkan kita tolong tapi dianya malah malu gitu ya, atau dianya tidak ngomong apapun atau menarik diri gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini gitu ya, eh, mungkin selain tadi kalau yang pendiam ataupun introvert tadi sudah sempat saya jelaskan gitu ya. Kalau misalnya ada faktor lain, misalnya karena rasa malu, mungkin banyak orang-orang yang ngeliatin seperti itu gitu. Tadi kita kembali ke awal tadi ya, slide-slide yang slide awal yang where gitu. Dimana kita melakukan PFA seperti itu gitu ya. Jadi PFA itu bisa dilakukan di setting mana saja, tetapi syaratnya adalah aman dan nyaman gitu ya, baik bagi si pemberi PFA maupun orang yang kita tolong. Gitu. Jadi
kalau misalnya mungkin settingnya kayak kecelakaan lalu lintas seperti itu ya, terus masih banyak orang yang gerumunin, terus dia nggak nyaman seperti itu, mungkin kita tidak bisa langsung masuk ke fase listen gitu, tapi look dulu gitu, kita lihat gitu, atau ketika kita listen kita tanya dia nggak nyaman gitu karena malu gitu, oke berarti kita belum bisa, karena berarti setting tempat untuk PFA-nya itu masih belum aman dan nyaman untuk si individu yang mau kita kasih PFA ini gitu. Mungkin kita bisa tawarkan menepi dulu, atau misalnya kita nanti setelah orang sudah nggak berkerumbun seperti itu ya, misalnya ternyata diperiksa fisik, oh nggak apa-apa, misalnya jatuh dari motor tapi dia shock seperti itu ya, tapi setelah itu orang sudah nggak berkumpul lagi di situ, tapi kita lihat kok dia masih linglung seperti itu ya, masih nggak nyaman, mungkin kita bisa itu tadi, itu juga masuk ke kondisi look yang kita itu menilai kebutuhan mendesak apa yang saat itu dibutuhkan, itu masuk ke fase loop gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak nyaman karena dirubungin orang gitu ya, diliatin gitu, nah itu berarti kita bisa memprovide dia untuk bisa dapat tempat yang lebih nyaman gitu, yang nggak banyak orang di situ yang ngeliatin gitu. Kadang kan orang cuma pengen ngeliatin tapi nggak bantuin gitu ya. Nah itu memang itu bisa, PFA tuh bisa masuk di situ, fase loopnya bisa di situ. Kebutuhan mendesak apa sih yang saat ini dibutuhkan orang ini gitu, berarti mungkin dia butuh tempat yang aman, nyaman seperti itu. Ya, gitu ya, Dokter Agung ya. Baik, terima kasih. Sangat jelas, Mas Gunun. Berarti ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan. Ya. Kemudian yang terakhir kayaknya memang terbatas karena waktu. Pertanyaan dari Ivone Wardani. Ya. Apakah ada kiat khusus supaya orang atau pasien yang dibantu tidak menjadi tergantung kepada first aider-nya? Terima kasih. Oke. Nah, jadi memang mungkin ada beberapa kasus gitu ya, ketika kita membantu seseorang, kemudian orang itu jadi tergantung terhadap kita seperti itu. Sebenarnya ada dua poin di sini yang mau saya sharing seperti itu ya. Yang pertama, sebenarnya tujuan PFA ini bukan kita itu gendong seperti itu ya, gendong orang yang kita beri bantuan psikologis gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita membuat sebenarnya dia bisa berdaya, dan dia bisa, kita tuh memberikan pendampingan seperti itu, namanya pendampingan itu kan mendampingi ya, jadi tidak tidak yang benar-benar narik atau gendong seperti itu, tapi kita mendampingi di sampingnya seperti itu, memberikan dukungan psikologis yang dia perlukan seperti itu. Jadi memang kita usahakan tidak sampai kayak jadi sangat lekat sekali ya dengan first aider-nya itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, kita masuk ke prinsip self care itu tadi. Ya, kita juga harus bisa menilai gitu. Menilai kemampuan kita. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman seperti itu ya, kita sendiri merasa terbebani seperti itu, kita tidak harus memaksakan terus memberikan pertolongan psikologis itu gitu. Kita bisa refer dia, tapi memang tidak dengan mendadak seperti itu kita langsung menghilang seperti itu ya, tapi kita bisa membantu untuk mengarahkan dia, melingkan dia ke, nah mungkin kalau sudah kondisinya seperti itu berarti rasanya butuh untuk pertolongan profesional seperti itu. Jadi boleh gitu. Kalau memang kita sendiri merasa udah nggak sanggup, kita juga burn out seperti itu ya, kita boleh untuk merefer dia ke orang lain yang lebih profesional yang bisa menangani seperti itu. Karena rasanya kalau misalnya sudah sampai jadi tergantung seperti itu ya kepada orang yang pertama menolong, itu kita perlu hati-hati seperti itu. Rasanya ada kondisi psikologis lain yang mendasari gitu, yang mungkin bisa di apa butuh untuk penyelesaian dari tenaga profesional. Seperti itu ya, Dokter Ivon ya. Itu Dokter Agung. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ini ada yang coba nanya untuk nomor bisa curhat. Monggo bisa direct Instagram di jiwa_untukmu nggih. Bisa di follow terlebih dahulu, kemudian bisa direct message atau melalui first aider apa ini gatekeepernya ya dengan nomor 0856 451 41391 sesuai dengan yang link yang sudah kami sampaikan di broadcast kemarin.
Mungkin karena waktu juga kita sangat terbatas. Kalau boleh nanya terakhir, Dok, apakah teman-teman profesional psikolog atau psikiater itu juga kadang-kadang perlu PFA ya, Dok? Pernah nggak pada kondisi itu burnout atau bagaimana gitu? Pasti lah, pasti. Jadi tenaga kesehatan tenaga mental health profesional itu sudah dilatih seperti itu ya untuk bisa ya selain menjaga kesehatan mentalnya sendiri juga dia itu tadi mengetahui batas seperti itu ya. Mengetahui batas sejauh mana dia bisa memberikan layanan profesional seperti itu. Jadi ada misalnya kasus-kasus yang mungkin kita nggak bisa nih mengatasi yang pasien ini karena mungkin terlalu personal atau misalnya sudah ada counter transference jadi kayak sudah nggak nyaman gitu ya. Itu kita akan merefer seperti itu ya, merefer pasien ini ke sejawat yang kita percaya seperti itu. Pun juga gitu ya. Jadi kalau Dokter Agung seperti itu, kalau tahu teman-teman psikiater itu biasanya mereka itu punya pembagian waktu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya saat itu waktunya untuk break istirahat tidak bertugas gitu ya, ya tidak akan melayani seperti itu gitu. Jadi eh, apa waktunya jam konsultasi di luar itu ketika mereka sedang tidak bertugas mungkin mau chat bagaimanapun kadang itu nggak direspon seperti itu. Nah itu sebenarnya salah satu cara juga untuk memaintain seperti itu ya kondisi psikologis dari para tenaga profesional kesehatan mental. Oke, baik. Mungkin kalau cat itu dibuat nggak usah centang biru, mungkin gitu ya. Cat. Bisa ada juga yang seperti itu gitu. Jadi macam-macam dan kadang juga sesama psikiater ya juga saling curhat seperti itu ya. Jadi Oh penting gitu. untuk kita punya peer support seperti itu. Peer support yang itu tadi untuk memaintain kesehatan mental kita. Jadi jangan dikira psikiater atau psikolog itu tuh apa ya superhuman gitu ya superman gitu nggak kami juga punya peer support sendiri untuk ya ketika kondisi burnout ketika kondisi nggak nyaman atau memang lagi mentalnya lagi drain itu ya kami juga curhat gitu kepada teman kami seperti itu gitu ya. Baik, psikiater juga manusia ya. Betul, psikiater juga manusia. Terima kasih banyak Dokter Nisa atas waktunya di sela-sela kesibukannya dan seluruh hadirin, termasuk guru-guru kami, guru besar kami, Prof. Edi, dokter-dokter senior kami yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, ada yang bahkan dari Merauke ya. Masya Allah, semoga apa yang kita adakan pada malam hari ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih juga untuk support dari Dokter Care ya. Ini Zoom yang kita gunakan ini dari Dokter Care ya. Terima kasih termasuk Dokter Akbar yang sudah support ya. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Insya Allah akan ada kita lanjutkan ya. Nah, dengan pemateri yang insya Allah tidak kalah hits ya, dari Dokter Zen dan Dokter Nisa ya. Ini dua session ini sangat luar biasa. Karena kita awali tadi dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan ini penuh berkah ya dan bermanfaat. Nah, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillah. Terima kasih dan mohon maaf saya sebagai moderator sekaligus host untuk malam ini karena saya lagi Dokter Mia minta maaf tidak bisa menjadi host, menjadi moderator pada malam hari ini karena kesibukan yang mendadak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa. Wabarakatuh. Selamat malam.